Gera sering dituduh jadi orang bayaran PSSI, Coach Justin tantang balik netizen. Supporter saling pukul. Di luar dugaan ternyata ada tim pelatih timnas Indonesia yang datang langsung nonton laga Persija Jakarta versus Persib Bandung di Liga 1 2025. Bikin malu? Belum pernah berkomentar sejauh ini, Bung Ropa nilai kesempatan Indra Syafri di timnas Indonesia sudah cukup. Pelatih Eropa cocok latih timnas Indonesia U20? Walau Garuda Nusantara amburadul di Piala Asia U20, inilah 3 pemain timnas Indonesia U20 yang pantas dipanggil Patrick Kluivert ke tim senior. Jadi pahlawan Persib Bandung di laga El Clasico kontra Persija, David da Silva blak-blakan ingin jadi penyerang timnas Indonesia, PSSI langsung gerak cepat naturalisasi. Inilah 7 pemain timnas Indonesia yang berpotensi absen lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 ada Jai Itzes. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Gera sering dituduh jadi orang bayaran PSSI, Coach Justin tantang balik netizen. Justinus Laksana atau biasa dikenal dengan sebutan Coach Justin, memang kerap memberikan komentar seputar perkembangan timnas Indonesia. Baik ketika timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong hingga masuk era Patrick Kluivert, Coach Justin tetap rutin memberikan pandangannya seputar skuad Garuda. Namun dalam mengemukakan pendapatnya, Coach Justin justru kerap mendapat serangan dari netizen. Hal ini tentu sangat disayangkan karena menuduh Coach Justin tanpa ada bukti yang nyata. Tak sedikit netizen yang menuduh Coach Justin sebagai buzzer yang dibayar oleh pihak PSSI ataupun Erick Thohir untuk mendukung segala sesuatu yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Bahkan ada juga netizen yang menyebut Coach Justin sebagai orang yang tidak konsisten dalam menyampaikan pendapatannya. Dalam salah satu konten terbaru di kanal YouTube pribadinya, Coach Justin memberikan pernyataan tegas untuk netizen. Kalian tahu bahwa gua sering diserang, dituduh, difitnah sebagai buzzer dan lain-lain, ujar Coach Justin. Seperti dilansir dari kanal YouTube Justinus Laksana. Coach Justin dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tak pernah menerima bayaran dari PSSI, Erick Thohir, atau pihak-pihak lain seperti yang dituduhkan netizen. Gua ngomong sama kalian, gua tidak pernah terima duit dari Pak Erick Thohir, dari PSSI, dari GBK, maupun dari Erspo, tegas Coach Justin. Coach Justin menegaskan bahwa pandangannya selama ini murni sebagai pendapat pribadi, bukan sebuah pesanan dari pihak-pihak tertentu. Tidak ada transferan, tidak ada cash, tidak ada amplop, nothing. Jadi semua yang gue sampaikan itu menurut hati nurani gue, menurut pendapat gue, ujar Coach Justin. Bahkan Coach Justin berani menantang netizen untuk membuktikan apa yang ia sampaikan. Kalau kalian tidak percaya, gue akan kena karma. Kalau perlu keluarga gue juga, kita akan sengsara sama mati, tegas Coach Justin. Di usia 57 gue nggak main-main. Gua serius. Lanjutnya, pasalnya, Coach Justin menilai tuduhan netizen terkait buzzer ini sudah keterlaluan. Karena apa yang kalian buzzer-buzzer ini udah keterlaluan. Ini nggak bercanda lagi, ujar Coach Justin. Coach Justin mengingatkan bahwa akan ada karma jika masih ada yang menuduhnya sebagai buzzer PSSI. Kalau seandainya kalian tetap menuduh gua, kalian yang kena karma, tegas Coach Justin. Deal, fair dong, ya kan? Lanjutnya, tak hanya itu, Coach Justin juga menantang orang-orang yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhannya. Jadi kalau ada bukti silakan kalian buka di sosmed bahwa gua pernah duit. Sepeser pun gua nggak pernah terima dari 4 organisasi dan orang yang gua sebut tadi, tantang Coach Justin. Selama ini Coach Justin tak masalah jika diserang oleh netizen secara personal. Namun, Coach Justin sangat tidak terima jika dituduh sebagai buzzer yang menerima bayaran. Lu boleh bilang gua nggak ngerti bola, gua plan, whatever terserah lu tapi jangan fitnah gua bahwa gua pernah terima duit, tegas Coach Justin. Karena ini udah menjelek-jelekan nama gua dan itu gua nggak terima. Lanjutnya, supporter saling pukul.
Di luar dugaan ternyata ada tim pelatih timnas Indonesia yang datang langsung nonton laga Persija Jakarta versus Persib Bandung di Liga 1 2025. Bikin malu? Pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung menyedot perhatian bagi tim pelatih timnas Indonesia. Ternyata, ada satu asisten pelatih Patrick Kluivert yang datang langsung menyaksikan duel klasik tersebut. Ya, Persija menjamu Persib pada pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 16 Februari 2025. Pertandingan tersebut kick-off pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum pertandingan dimulai, salah satu asisten pelatih timnas Indonesia datang langsung ke Stadion Patriot. Sosok tersebut adalah Sjoerd Woudenberg yang merupakan pelatih kiper timnas Indonesia. Sjoerd Woudenberg merupakan pelatih asal Belanda. Ia sebelumnya bertugas sebagai pelatih kiper Dewa United pada musim lalu. Satu musim di Dewa United, Sjoerd Woudenberg diminta langsung oleh Patrick Kluivert untuk membantu di timnas Indonesia. Sjoerd Woudenberg setuju dan sudah resmi meninggalkan Dewa United. Sjoerd Woudenberg mengabadikan momen bahwa ia sedang berada di Stadion Patriot. Momen itu ia rekam dan diupload di Instagram Stories pribadinya. Sjoerd Woudenberg duduk di bangku VVIP Stadion Patriot. Sepertinya, ia datang sendiri menyaksikan pertandingan tersebut. Pasalnya, Patrick Kluivert dan 3 asisten pelatih timnas Indonesia lainnya sudah kembali ke Belanda. Sebelumnya, mereka sempat hadir di Indonesia untuk memantau secara langsung pertandingan Liga 1 2024-2025. Ketiga asisten pelatih timnas Indonesia lainnya itu adalah Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vanenburg. Tim pelatih timnas Indonesia datang langsung saat pertandingan Persija versus PSBS Biak, Persita Tangerang versus Persik Kediri, Dewa United versus Persija, dan Malut United versus Borneo FC. Di saat rekan-rekannya kembali ke Belanda, Sjoerd Woudenberg memilih untuk memantau secara langsung pertandingan di Liga 1 2024-2025. Ia tertuju untuk melihat duel Persija versus Persib. Laga tersebut berakhir dengan skor imbang 2-2. 2 gol Persija dicetak oleh Gustavo Almeida dan Firza Andika. Sedangkan 2 gol Persib dilesatkan oleh Nick Kuipers dan David Da Silva. Pertandingan berjalan dengan lancar tanpa masalah, meskipun ada beberapa momen kedua pemain bersitegang. Di bangku tribun Stadion Patriot, ada beberapa pemandangan supporter yang rusuh. Mungkin saja, momen-momen itu dipantau secara langsung oleh Sjoerd Woudenberg. Belum pernah berkomentar sejauh ini, Bung Ropa nilai kesempatan Indra Syafri di timnas Indonesia sudah cukup. Pelatih Eropa cocok latih timnas Indonesia U20? Berakhir sudah perjalanan timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2025. Kekalahan kedua kembali didapat Jens Raven dan kawan-kawan. Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan 1-3 dari Uzbekistan pada laga kedua grup C Piala Asia U20 2025. Minggu, 16 Februari 2025. Hasil itu membuat tim Garuda Muda harus angkat koper karena gagal lolos ke perempat final karena Doni Tripamungkas CS digasak 0-3 oleh Iran pada pertandingan pertama. Alhasil, tiket perempat final Piala Asia U20 2025 dari grup C berhak diraih Iran dan Uzbekistan. Sosok pelatih Indra Syafri menjadi pusat perhatian atas kegagalan timnas Indonesia U20 melaju jauh di Piala Asia U20 2025. Tidak sedikit pihak yang meminta sang pelatih untuk bertanggung jawab. Satu di antara pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, berpandangan bahwa sudah saatnya posisi Indra Syafri di timnas Indonesia U20 diisi oleh pelatih baru. Ia menilai sudah saatnya level timnas Indonesia U20 ikut naik, seperti yang dilakukan tim senior, termasuk dari sisi figur pelatihnya. Untuk para pemain timnas Indonesia U20 ini, kita harus tetap memberikan dorongan kuat, karena mereka juga sudah berjuang dan mereka ini punya harapan untuk ke depan. Namun, harus dibenahi, harus ada pelatih yang tepat, ujar Roni Pangemanan di kanal YouTube Bung Ropan. Mungkin bisa melihat karena ini sudah bermain di level Asia, bukan ASEAN lagi. Kalau mungkin di ASEAN, okelah Coach Indra Syafri masih bisa tersenyum. Ada prestasi di sana.
termasuk di SEA Games atau di AFF U19. Tapi, kalau sudah masuk level yang lebih tinggi, ya harus ada pelatih yang oke. Lanjut Ropan, sapaan karib Roni Pangemanan. Ropan beranggapan tidak ada salahnya menjajal pelatih asal Eropa untuk membesut timnas Indonesia U20. Atau, sekarang ini sudah ada nama Gerald van den Burg yang oleh PSSI ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Gerald van den Burg ikut mendamping Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat yang menangani timnas Indonesia senior. Target yang dibebankan kepada Gerald van den Burg tentu tidak main-main. Ia diharapkan bisa mempertahankan medali emas yang diraih timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023 pada SEA Games tahun ini di Thailand. Ya, kalau perlu ini diambil alih oleh pelatih. Ada Van den Burg yang sudah menangani U23 atau pelatih manapun dari Eropa yang dilihat punya kelas yang bisa membangkitkan lagi anak-anak muda kita ini, tutur Ropan. Muhammad Ragil, Kadek Arel, Welber Jardim, hingga Jens Raven disebut sudah berjuang total di atas lapangan. Pekerjaan besar PSSI kali ini adalah ikut meningkatkan kualitas pelatihnya. Bagi Ropan, penambahan pemain diaspora juga layak dilakukan demi mengangkat kualitas tim. Belum lama ini Dion Marks dan Tim Gepens sudah disumpah WNI dan bakal diandalkan di timnas Indonesia U23. Dengan mengambil pemain-pemain diaspora harus ada 7-8 pemain. Kalau perlu 9 pemain diaspora. Tim ini sudah cukup bagus, ada Jens Raven, Marcelinus, tapi kita perlu tambahan 7 diaspora lagi, kata Ropan. Walau Garuda Nusantara amburadul di Piala Asia U20, inilah 3 pemain timnas Indonesia U20 yang pantas dipanggil Patrick Kluivert ke tim senior. Sebanyak 3 pemain ini layak dipanggil Patrick Kluivert ke tim senior, meski timnas Indonesia U20 tampil buruk di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia U20 2025, usai resmi tersingkir dari Piala Asia U20. Sampai matchday kedua Piala Asia U20, timnas Indonesia U20 masih berada di peringkat ketiga klasemen grup C tanpa meraih poin. Sebagai informasi, hanya ada 4 tim atau semifinal dari Piala Asia U20 yang berhak untuk tampil dalam Piala Dunia U20. Dalam laga pertama, tim asuhan Indra Syafri tersebut menelan kekalahan telak dari Iran dengan skor 0-3. Lalu pada pertandingan kedua, Indonesia kembali menelan pil pahit usai ditaklukkan Uzbekistan dengan skor 1-3. Dua kekalahan ini membuat timnas Indonesia U20 dipastikan tidak bisa lolos ke babak perempat final. Meski demikian, ada beberapa pemain yang sebenarnya tampil cukup baik dan layak dicoba Kluivert ke timnas Indonesia senior. Siapa saja? Berikut 3 pemain timnas Indonesia U20 yang layak dipanggil ke skuad Garuda untuk lawan Australia dan Bahrain. Jens Raven berhasil mencetak 1 gol sejauh ini di Piala Asia U20 saat timnas Indonesia dikalahkan Uzbekistan. Catatan ini menunjukkan bahwa Jens Raven merupakan pemain berkualitas yang bisa dipanggil Kluivert ke timnas Indonesia. Permainannya pun semakin berkembang setelah sempat mendapatkan kritik pedas dari Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Dalam 2 laga di Piala Asia U20 kontra Iran dan Uzbekistan bukan penampilan terbaik Doni Tripamungkas. Meski demikian, tidak ada salahnya jika Kluivert mencobanya untuk bermain bersama timnas Indonesia senior. Apalagi, sejauh ini dia merupakan salah satu pemain terbaik yang ada di timnas Indonesia U20. Kadek Arel menjadi pemain kunci Indra Syafri di lini pertahanan timnas Indonesia U20. Permainannya yang lugas membuatnya selalu dipercaya tampil sehingga semakin dewasa dalam pengambilan keputusan. Demi regenerasi, Kluivert bisa memanggilnya untuk belajar kepada Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Jadi pahlawan Persib Bandung di laga El Clasico kontra Persija, David da Silva blak-blakan ingin jadi penyerang timnas Indonesia. PSSI langsung gerak cepat naturalisasi pahlawan Persib Bandung di laga El Clasico kontra Persija Jakarta. David da Silva pernah bilang ingin membela timnas Indonesia.
Persib Bandung berhasil mencuri 1 poin dari markas Persija Jakarta pada pekan ke-23 Liga 1 2024 hingga 2025. Pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, pada Minggu, 17/2025. Dalam laga tersebut, Macan Kemayoran unggul lebih dulu melalui sontekan Gustavo Almeida pada menit ke-33 memanfaatkan sundulan Hansa Muyama. Tim asuhan Carlos Pena ini sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-39 lewat tendangan mendatar Firza Andika. Babak pertama pun ditutup 2-0 untuk keunggulan Persija. Sesudah turun minum, Persib langsung menggebrak melalui gol jarak jauh Nick Kuipers pada menit ke-52. Skor akhirnya menjadi sama kuat 2-2 setelah David Da Silva menuntaskan umpan terukur Beckham Putra pada menit ke-70. Sampai akhir pertandingan, skor 2-2 tidak berubah. Berkat hasil ini, Persib semakin kukuh di puncak klasemen Liga 1 dengan raihan 50 poin dari 23 pertandingan. Sementara Persija harus tertahan di posisi keempat setelah mengumpulkan 40 poin dari 23 laga. Jauh sebelum menjadi pahlawan kemenangan Pangeran Biru, David Da Silva terang-terangan niatnya untuk dinaturalisasi. "Saya pikir saya akan menetap di sini, Indonesia. Saya berharap bisa bermain untuk Timnas Indonesia dan mengenakan jersey Timnas Indonesia," kata David Da Silva dikutip dari channel YouTube Transfermarkt. Lantas, apakah David Da Silva bisa dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia? Pemain berusia 35 ini memang tidak memiliki darah Indonesia seperti Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, atau Martin Paes. Hal ini membuatnya tidak bisa menjalani proses naturalisasi seperti para pemain Timnas Indonesia saat ini. Akan tetapi, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh David Da Silva jika benar-benar ingin menjadi warga negara Indonesia. Menurut pasal 9 UU No 12 tahun 2006, salah syarat bagi seseorang jika ingin dinaturalisasi adalah tinggal 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia. Jika menilik statusnya, David Da Silva tiba di Indonesia untuk berkarir bersama Persebaya Surabaya pada 2018 lalu. Namun, pada musim berikutnya dia memutuskan untuk hijrah ke Liga Korea Selatan untuk memperkuat Pohang Steelers. Berselang 6 bulan, dia memutuskan kembali ke Indonesia untuk memperkuat Bajul Ijo. Sayang, kompetisi dihentikan karena COVID-19 sehingga dia pindah ke Liga Malaysia pada 2021 lalu. Dia akhirnya kembali ke Liga Indonesia pada 2021 lalu untuk memperkuat Persib sampai saat ini. Total, David Da Silva sudah berkarir selama 4 tahun bersama Persib. Sesuai peraturan, David Da Silva yang sudah keluar masuk Indonesia harus tinggal di tanah air selama 10 tahun tidak berturut-turut. Inilah 7 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi absen lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 ada Jai Itzes. Sebanyak 7 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi absen melawan Bahrain di lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Namun, saat menjalani laga sengit itu, Timnas Indonesia terancam tak bisa dibela 7 pemainnya. Penyebabnya karena 7 pemain ini sudah menerima 1 kartu kuning. Jika kembali terkena kartu kuning saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025, pemain-pemain di bawah ini otomatis absen melawan Bahrain. Sebab, sesuai regulasi, pemain yang mengoleksi 2 kartu kuning mesti menjalani skorsing 1 pertandingan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Muhammad Ferrari terkena kartu kuning saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di matchday pertama Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru bermain beberapa menit, Muhammad Ferrari langsung melanggar salah satu personel Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi. Seperti Muhammad Ferrari, Martin Paes juga menerima kartu kuning saat menghadapi Arab Saudi. Namun, beruntung bagi Martin Paes, dalam 5 laga setelahnya kiper FC Dallas ini selalu terhindar dari hukuman kartu.
Jika Ivar Jenner absen melawan Bahrain, tentunya pukulan telak bagi timnas Indonesia. Bersama Tom Haye, Ivar Jenner merupakan gelandang andalan skuad Garuda. Peran Nathan Choi Aon di timnas Indonesia tak lagi krusial. Hal itu semenjak pelatih timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Shin Tae-yong, rutin menduetkan Ivar Jenner sebagai tandem Tom Haye di lini sentral skuad Garuda. Marcelino Ferdinand merupakan mesin gol timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbukti pesepak bola 20 tahun ini berstatus top skor timnas Indonesia di babak ketiga dengan koleksi 2 gol. Kelvin Verdong tak tergantikan dalam 6 laga awal yang dijalani timnas Indonesia di babak ketiga. Fakta ini menunjukkan personel Ennece Nijmegen sebagai pemain terbaik timnas Indonesia untuk mengisi sisi kiri pertahanan. Di posisi puncak ada kapten timnas Indonesia, Jai Itzes. Bek bertinggi badan 190 cm ini menerima kartu kuning saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Meski wajib bermain lugas saat timnas Indonesia menghadapi Australia, Jai Itzes tetap wajib hati-hati agar bisa ambil bagian melawan Bahrain. Dikonfirmasi langsung oleh Denny Lanzaat, Jairo Riedewald segera gabung timnas Indonesia. Salah satu asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat, mengatakan bahwa dirinya secara terbuka menyambut kedatangan pemain baru keturunan, yaitu Jairo Riedewald. Akhir-akhir ini banyak sekali yang memperbincangkan tentang proses naturalisasinya Jairo Riedewald dalam membela timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Denny Lanzaat juga telah mendapatkan sebuah tugas dalam memantau atau mencari keturunan pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, kemungkinan gelandang Royal Antwerp ini akan segera membela timnas Indonesia dan Denny telah mengaku terbuka dalam menaturalisasinya. Akan tetapi, sebuah keputusan menaturalisasi Jairo bukan berada di tangan pelatih timnas Indonesia, melainkan ada di tangan pemerintah. Jika itu tergantung kami, tim kepelatihan timnas Indonesia, dia, Jairo Riedewald, akan bergabung. Dia diterima, kata Denny Lanzaat. Denny juga telah mengatakan bahwa dirinya telah membuka adanya penambahan pemain untuk timnas Indonesia dalam laga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara untuk mantan pelatih Ferencvaros dan Feyenoord telah mengaku bahwa sejauh ini timnas Indonesia sudah sangat baik bersama dengan pemain-pemain warisan dari mantan pelatih, yaitu Shin Tae-yong. Pilihannya, pemain, bagus, anak-anak telah melakukan yang terbaik sejauh ini. Tapi penambahan juga dipersilakan. Pemain yang bermain di luar negeri adalah nilai tambah bagi kami, pungkasnya. Sedangkan untuk Jairo sendiri telah menjadi salah satu pemain keturunan Grade A yang dapat menjadi sebuah tambahan penting bagi timnas Indonesia yang mempunyai sebuah karir menteri sejak usia muda. Dia bukan hanya pernah membela Ajax, akan tetapi dirinya juga pernah tercatat bermain Premier League bersama Crystal Palace selama 7 musim. Meskipun dia telah pernah membela timnas Indonesia, akan tetapi Jairo ini juga tercatat membela The Orange sebelum berusia 21 tahun dan baru tampil sebanyak 3 kali. Nama Messi disebut. Tom Haye ungkap pemain sepak bola yang dikaguminya. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, mengungkapkan pesepak bola yang dikaguminya. Sebagai pemain sepak bola, Tom Haye tetap memiliki beberapa panutan. Beberapa waktu lalu, dirinya mengaku sangat mengagumi sosok Andrea Pirlo. Bahkan, dirinya juga mengaku tipikal bermainnya mirip dengan legenda timnas Italia tersebut. Kini, pemain berusia 30 tahun itu mengaku memiliki 3 pemain yang menjadi favoritnya. Ketiga pemain itu juga sempat merasakan atmosfer sepak bola Eropa. Hal tersebut diungkapkan oleh Tom dalam siniar miliknya bertajuk The Highway. Nama pertama yang disebut pemain Almere City tersebut adalah Ricardo Kaká. Ketika masih muda, Tom mengaku sangat mengagumi sosok pria asal Brasil itu. Kaká memang sempat menjadi idola di dunia sepak bola pada tahun 2003 hingga 2009. Saat itu, dirinya membela tim asal Italia yakni AC Milan. Selama 6 tahun karirnya di negeri pizza,
gelandang serang asal kota Gama tersebut mampu meraih 1 Ballon d'Or. Penghargaan individu itu diraihnya pada tahun 2007 silam, atau bertepatan saat AC Milan menjuarai Liga Champions 2006 hingga 2007. Oleh sebab itu, Tom sangat mengagumi sosok pemain bernama panjang Ricardo Isaacson dos Santos Leite tersebut. Kini, kakak telah pensiun sebagai pesepak bola sejak 2017. Ketika saya masih muda, saya adalah penggemar berat kakak. Saat itu dirinya bermain untuk AC Milan, kata Tom, dikutip Superbowl.id dari kanal YouTube The Highway. Setelah itu, nama Pirlo jelas disebut oleh Tom Haye sebagai gelandang yang dikaguminya. Namun, pria yang kini berusia 45 tahun itu baru dikagumi Tom saat masa-masa terakhirnya menjadi pesepak bola. Menurut pemain timnas Indonesia itu, Pirlo sangat mengagumkan sebagai gelandang flamboyan menjelang akhir karirnya. Lalu pada tahap-tahap akhir karirnya, Andrea Pirlo juga sangat mengagumkan melihatnya bermain. Nah, satu nama terakhir yang sangat dikaguminya adalah Lionel Messi. Bagi Tom, tak ada satupun pemain terbaik di dunia selain winger asal Argentina tersebut. Sampai detik ini, Messi tetap menjadi pesepak bola yang aktif. Wajar saja, pemain berjuluk La Pulga tersebut berhasil mengoleksi 8 Ballon d'Or, 3 kali menjadi pemain terbaik UEFA, dan 6 sepatu emas. Untuk urusan prestasi tim, dirinya mampu memenangi 1 gelar Piala Dunia, 4 Liga Champions, 10 Liga Spanyol, DLL. Dan bagi saya, Messi adalah pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Dia, Messi, masih berada di atas sana, pungkasnya.